Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Pak Sis. Gimana nih kabarnya Pak Ade? Alhamdulillah baik Pak Sis. Alhamdulillah. Nah kita sekarang kondisi begini ya, jadi kita harus menjaga kesehatan kita. Kita berdoa supaya kita selalu sehat ya dan bisa bahagia gitu kan. Selalu Pak. Gimana kabarnya Pak Ade? Alhamdulillah Pak, untuk kabar saat ini luar biasa baik dan tentunya yang paling utama sehat ya. Karena di masa pandemi seperti ini memang kesehatan yang paling utama ya, Pak. Alhamdulillah lah. Nah ini bagus Pak Ade ya. Ini Pak Ade kan jadi wali kelas ya. Betul Pak, Wali kelas 10 ya. 10 ya, betul. Siswa baru. Betul. Gimana nih Pak Ade? Wali kelas 10. Sangat merasa tertantang sih. Artinya ada suatu tantangan bahwa di saat pandemi seperti ini diberikan amanat untuk memegang atau sebagai wali kelas 10 yang bisa kita katakan baru ya, baru orangnya dan belum pernah bertemu gitu Pak, seintens mungkin. Artinya ada sedikit keresahan sih yang muncul dari ketidakseringan bertemu itu. Kita belum memahami karakter siswa itu sih Pak. Sebenarnya kan ini kelas 10 kan bibit awal ya. Jadi harapannya memang nanti jauh ke depan mereka bisa berkembang lagi jadi betul, ya. Pak. Nah gimana nih Pak Ade memandang itu? Ya, yang saya harapkan sih meskipun dengan kondisi seperti ini dan mereka juga bisa dikatakan baru atau sebagai kelas 10, tetap proses pembelajaran harus mereka dapatkan gitu ya. Artinya tadi itu kembali ke tujuan awal bahwa untuk mencetak generasi-generasi yang siap bersaing gitu, dan menjadi bekal mereka di kemudian hari gitu Pak. Ya saya harapkan juga sih tidak hanya sebatas membekali mereka dengan kemampuan gitu untuk langsung dalam terjun dunia kerja gitu ya. Tapi diharapkan mereka bisa melanjutkan ke bangku kuliah gitu Pak, meskipun sekarang masih kelas 10 gitu harapannya. Memang kan mereka nanti juga kelas 11, kelas 12 gitu ya. Betul, jadi Pak. memang harus disiapkan dari sekarang ya generasi Iya. itu. Nah bagus nih, jadi mereka tidak hanya belajar saja ya, tapi punya kemauan yang lain ya. Betul Pak. Jadi itu sebenarnya ciri merdeka belajar itu ya. Iya, salah satunya ciri merdeka belajar yang harus kita berikan kepada siswa gitu Pak. Dan kebetulan saya juga sebagai gurunya tidak lepas dari yang namanya proses terus pencarian bagaimana memberikan pembelajaran yang efisien. Tadi itu gunanya untuk memerdekakan mereka dalam belajar, gitu, mencari kemerdekaan belajar untuk siswa. Bagus berarti Pak Adam ini. Jadi nanti ini aja lah daftar guru penggerak ya. Nanti bulan Januari ada pendaftaran nih guru penggerak. Kira-kira gimana nih? Saya selalu siap sih Pak, asal tadi itu tidak lepas dari bimbingan pasis gitu ya. Alhamdulillah nanti kita progres pendaftarannya ya, kita bantu uploadnya gitu supaya ya ada pengalaman lah. Iya. Banyak ilmu yang ada di guru penggerak ini gitu. Siap Pak, terima kasih. Kalau misalkan nanti ke depannya ada lagi guru penggerak dan pasis masih mau membimbing saya untuk mencoba, karena emang sedikit banyaknya ngelihat prosesnya itu tertarik sih Pak. Cuma kendalanya mungkin belum bisa ikut ya Iya. kemarin. Cuma kendala masa kerja kemarin ya. Iya betul Pak. Nanti kalau sudah masa kerjanya udah pas ya nanti harus ada benar-benar motivasi dari dirinya sendiri. Siap. Ini tadi dari Merpus Pak Ade. Main aja sih Pak. Main aja lah gitu, nyari
buku, nyari referensi aja sih untuk ya tadi itu ya kembali ke tugas gitu untuk mencari referensi gimana caranya memberikan cara yang baik itu untuk menyampaikan materi kepada siswa gitu aja sih Pak. Nah ini kan Pak Adeng bagus nih, luar biasa ya, semangat juangnya tinggi gitu ya. Tapi kok ada yang beda nih, agak sedikit murung dan cemberut Bapaknya. Raut mukanya gitu ya. Kalau disebut cemberut atau murung sih enggak sih Pak ya, tapi lebih ke kadang menemukan titik buntu gitu dari apa yang kita inginkan, akhirnya kita tidak temukan gitu Pak dalam proses pembelajaran ini ya gitu, khususnya di masa pandemi seperti ini. Kadang kemampuan saya juga gitu kayak terperangkap yang biasanya menyampaikan materi secara langsung, kalau di online ini gimana lagi ya gitu. Lebih ke arah situ sih Pak. Jadi bukan karena pusing ke yang lain sih, kadang memikirkan itu juga udah cukup buat tadi itu kelihatan seperti cemburu atau murung. Ya kalau begitu ini ada masalah apa yang bisa Pasis pandemi dan apa yang ingin dicapai Pak Adeng dalam ya kita ngobrol-ngobrol ini? Kalau untuk masalah yang ingin dibantu sebetulnya lebih ke pembagian waktu sih Pak. Kalau misalkan saya pribadi jujur semasa pandemi memanfaatkan waktu luang di luar pembelajaran online, saya kan mencari job sampingan di luar Pak. Jadi mengisi waktu luang lah gitu. Nah, terkadang terbentur dengan yang namanya antara kewajiban dan juga pekerjaan atau job sampingan yang sudah janji dengan orang lain gitu. Karena pembagian waktunya sih yang sulit gitu. Jadi Pak Adeng membagian waktu ya. Iya. Nah itu masalahnya bagaimana nih? Apa yang terjadi ketika Pak Adeng sulit membagi waktu? Sebenarnya masalahnya seperti apa? Sebenarnya masalahnya tadi itu ya lost control dari diri saya sendiri sih Pak. Kadang tidak memposisikan bahwa oh ini masa saat jam pelajaran misalkan, tapi karena memang sudah merasa memberikan tugas ataupun apa, saya dengan langsungnya ke pekerjaan yang lain gitu Pak. Akhirnya yang anggapan saya selesai itu memberikan tugas di kewajiban saya sebagai guru pembelajaran online, ternyata anak masih menemukan kendala gitu, sedangkan saya sudah fokus di pekerjaan yang lain gitu yang sudah ada janji. Lebih ke situ sih Pak sih, pengaturan waktunya gitu, dan tanggung jawab saya juga mungkin ke itu masih kurang gitu masih. Itu secara spesifik masalahnya apa? Lebih ke komunikasi sih, lebih ke komunikasi karena tadi ya maksud saya ingin menyampaikan satu hal kepada siswa sebagai bentuk tugas saya sebagai guru, namun ternyata dari komunikasi itu tidak semua bisa mendapatkan gitu Pak, mendapatkan informasi yang sama gitu. Nah kalau begitu apa nih yang dirasain Pak Adeng sekarang ini? Kalau yang saya rasakan sekarang sih lebih ke pengen ada solusi gitu Pak, ada solusi bagaimana caranya untuk tadi itu ya biar keduanya bagi saya tetap jalan gitu Pak, meskipun tanggung jawab terbesarnya memang di pembelajaran sebagai guru gitu, tapi kan tidak dipungkiri juga untuk melakukan hal yang lain. Itu boleh sekarang diceritain seperti apa detailnya? Kalau untuk detail permasalahannya sih Pak, contoh misalkan
waktu ada tugas dari sekolah, Iya. Pak Kasek menginformasikan untuk pendataan nomor siswa gitu. Pihak sekolah minta nomor siswa untuk segera dikirimkan dari wali kelas karena akan dikirimkan ke Dapodik yang dimana kementerian itu meminta gitu terkait bantuan kuota pembelajaran gitu. Namun terkadang tadi itu ya Pak ya, karena kesulitan pembagian waktu, tapi saya coba untuk pakai skema yang lain gitu loh Pak. Kayak misalkan saya memang tidak bisa jangkau semuanya, 36 siswa dalam sekolah, dalam satu kelas misalkan. Tapi saya mencoba untuk menganalisa waktu perkenalan di awal meskipun online, di siswa saya ini di kelas ini siapa sih kira-kira yang aktif gitu. Akhirnya orang yang muncul waktu di awal itu aktif, saya jadikan atau saya lebih dekatkan kepada mereka, bukan untuk mengalihkan ke yang lain ya, artinya menganggap yang lain misalkan tidak dapat perhatian dari saya, tidak. Mereka yang dekat itu menjadi kaki tangan saya untuk menyalurkan informasi kepada teman-temannya di satu kelas itu. Jadi itu pada saat contohnya pendataan nomor handphone, kebetulan saya satu hari waktu itu bisa cepat meskipun ada kerjaan di luar. Tadi itu dengan keterlibatan orang-orang dekat di kelas, siswa yang dekat di kelas dengan saya, mereka membantu saya untuk mengumpulkan nomor siswa dan mengkonfirmasi si nomor itu aktif atau tidak, digunakan atau tidak untuk pembelajaran online itu. Yang dimana kebetulan mungkin Allah juga mempermudah ya, akhirnya selesai sebelum waktu yang telah ditentukan gitu pasti. Ya, alhamdulillah. Jadi memang dalam menyelesaikan masalah memang harus ada prioritas ya. Betul Pak. Nah Bapak sepakat dengan Pak Adem, ya Pak Asis sepakat dengan Pak Adem, memang ya untuk berlatih untuk mendapatkan job atau pekerjaan di luar itu kan salah satu memunculkan jiwa entrepreneurship gitu ya. Iya Pak. Jiwa entrepreneurship. Menyalurkan sesuatu yang saya punya juga dalam aktivitas gitu. Ya nggak apa-apa, itu dikembangkan aja. Masih boleh ya. Itu juga jangan sampai lupa kewajiban kita sebagai guru itu utamanya gitu. Nah, kira-kira langkahnya seperti apa?